Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rika Agnidianti. Di sini saya dari Prodi S1 Farmasi Universitas Malayati. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tugas biologi sel tentang komunikasi sel dalam tubuh manusia oleh dosen pengampu Ibu Dwi Susanti, MSc. Baiklah, kita langsung saja menuju materi. Eh, Masuk ke definisi komunikasi sel, komunikasi sendiri yaitu merupakan aktivitas dasar sebagai sarana untuk dapat saling berhubungan satu sama lain dalam seluruh dimensi kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan komunikasi, segala sesuatu dapat dikoordinasi untuk menghasilkan efek atau hasil tertentu. Jadi, komunikasi sel itu mirip dengan komunikasi antar manusia atau antar individu makhluk manusia, di mana sel berkomunikasi dengan cara mengirim suatu pesan. Jadi, pada komunikasi ada yang mengirim sinyal dan ada yang menerima sinyal, yakni menjadi respon. Contohnya, misal si A berbicara sesuatu terhadap si B. Nah, si B ini menerima, jadi si B ini merespon pembicaraan dari si A untuk mendapatkan sesuatu, gitu, info dari apa yang dibicarakan oleh si A. Ini kenapa sih mahasiswa farmasi dianjurkan untuk belajar tentang komunikasi sel seperti itu. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk mahasiswa farmasi, karena ke depannya kita akan mempraktekkan bagaimana sih suatu obat di dalam tubuh ini bekerja. Nah, obat itu akan bekerja dan akan menargetkan. Contohnya, misal memiliki aktivitas yang spesifik terhadap reseptor tertentu. Nah, hingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai apa sih syarat terjadinya komunikasi sel? Jadi syaratnya itu ada dua. Yang pertama yakni rangsangan dan respon. Rangsangan itu sendiri yaitu media perantara dan respon itu adalah apa yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat fungsi komunikasi sel. Fungsi komunikasi sel yaitu mengatur perkembangan dan organisasi sel dalam suatu jaringan, lalu mengontrol pertumbuhan dan pembalahan sel, lalu melakukan koordinasi fungsi antar sel dan jaringan, lalu mempertahankan homeostasis. Komunikasi sel dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi antar sel dan komunikasi intrasel. Di sini saya akan mengambil contoh dari komunikasi antar sel, di mana di dalam komunikasi antar sel itu sendiri terdapat komunikasi melalui syaraf atau listrik yang biasanya terjadi pada sel saraf, lalu ada juga komunikasi kimiawi, yaitu adanya suatu rangsangan berupa molekul kimia yang diantarkan dari satu sel ke satu sel lainnya. Nah, di dalam komunikasi sel ini sendiri, selain terdapat komunikasi antar sel, juga terdapat komunikasi intrasel, yaitu di mana bekerjanya itu di dalam sel, yakni suatu ligand atau signalin atau rangsangan yang dihasilkan sel itu sendiri dan untuk sel itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai komunikasi listrik atau sinapsis. Apa sih komunikasi listrik atau sinapsis itu? Yaitu salah satu komunikasi sel yang terjadi pada sel saraf. Nah, di sini pemindahan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lain yang terjadi melalui tempat khusus yang terbentuk dari komponen ujung sel saraf sebelum sinaps atau sel saraf, presinap menuju sel saraf pasca sinap. Di sini terdapat gambar di mana gambar ini menunjukkan dua ujung sel saraf, di mana yang ujung atas ini dinamakan dengan presinaps, lalu yang di bawah ini yaitu postsinaps. Di sini juga terdapat bagian ada reseptor, neurotransmitter, sinapsik vesicles, lalu ada celah sinapsis.
Komunikasi listrik atau sinapsis ini sendiri yaitu proses komunikasi di mana di antara sel saraf menghasilkan suatu sinyal kimia atau molekul kimia yang berperan untuk menghantarkan listrik yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, di sini neurotransmitter ini contohnya seperti asetilkolin, lalu epinefrin, dan lain sebagainya. Nah, terjadi pada sel saraf yang spesifik, sel saraf ini menghasilkan sel kimia. Nah, yang dimaksud neurotransmitter ini seperti ini. Nah, selanjutnya neurotransmitter akan berdifusi ke sel target, di mana sel saraf melalui ruangan sempit atau sinapsis untuk meneruskan rangsangan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf menuju sel otot. Dari sini juga masih bisa kita lihat di slide selanjutnya, di mana celah sinapsisnya ini sempit, gitu. Jadi dapat dikatakan dengan gap conjunction. Gap conjunction sendiri yaitu hubungan langsung antar sel, yakni dan menggunakan proses difusi. Penghantaran sinyal melalui sinaps dikenal dengan transmisi sinaps atau synaptic transmission. Dari contoh yang dapat saya ambil yaitu mengenai sel saraf neuron. Sel saraf neuron sendiri terdapat banyak sekali badan-badannya, yaitu ada inti sel, dendrit, dan sebagainya. Di sini ya ini ada inti sel yaitu sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, lalu ada dendrit yang menghubungkan impuls terangsang dari reseptor ke badan sel, lalu badan sel yang menerima impuls dari dendrit dan melanjutkan ke akson. Akson sendiri akan menghubungkan impuls rangsang ke sel saraf berikutnya atau efektor ataupun organ yang disaraf. Nah, akson ini sendiri dilindungi oleh selubung myelin dari kerusakan. Lalu ada sel kuan, yaitu membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neurit ataupun akson. Nah, lalu ada nodus Ranvier, di mana ini dapat mempercepat transmisi impuls rangsang. Nah, dari semua sel saraf ini terdapat di ujung ini ada sinapsis yang kita maksud tadi, yaitu penghubung antar ujung akson di sini dari dendrit ke sel saraf lain. Jadi dari ujung sini disambungkan ke badan sel dari inti sel, lalu terakhir yaitu ke sinapsis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun sebagainya, nanti kita bisa sharing lagi, kita bisa belajar lagi. Kepada Ibu Dwi Susanti, mohon maaf jika ada salah, Bu. Mohon dikoreksi, mudah-mudahan yang saya sampaikan nyambung dengan tugas yang Ibu berikan. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.